kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh mengikuti dan melakukan doa terobosan peperangan rohani pada malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah semua puji-pujian, penyembahan dan doa kami ini menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berserah diri kepadamu. Kami memohon ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, dan urapi kami semua, sehingga kami mengerti apa yang kami baca, firman-Mu yang kami dengar, dan kami dapat melakukannya dan menerapkan di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dan berkuasa di dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami semua yang berada di dalam gereja ini dan keluarga kami dimanapun berada, tutup bungkus kami semua dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memandai kami, dan tembok berapi yang ada di sorga mengelilingi kami, dan Tuhan telah menentukan batas. Mereka tidak melewatinya dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi di dalam nama Yesus Kristus. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya. Karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelapin dan roh-roh jahat di udara dalam wujud apapun mereka, kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami hancurkan, kami patahkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi abu. Dan Roh Kudus berkuasa untuk memimpin kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat mengikuti doa terobosan pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 5 ayat 7 sampai dengan 25. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 25. Perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Saya memberikan judul dari peperangan rohani pada malam hari ini, yaitu kuasa kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita. Kita bergantian membaca. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat di mana mereka, berkatalah dia, "Hai saudara, dosamu saja dulu." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan padamu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini akan manusia berkuasa sama
tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Lanjutkan. Semua orang itu takut lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut karena hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judulnya tadi sudah jelas, yaitu kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Jelas dari bacaan ini, dari kisah ini, maka Yesus itu datang untuk mengajar sesuai dengan firman-Nya yang berkata, Roh Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang terpijak, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Lukas 4 ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi dalam hal ini termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang dari Yudea, Galilea, dan Yerusalem adalah orang-orang yang miskin pengetahuan dan kuasa tentang Injil damai sejahtera yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Baru. Mereka datang mendengarkan pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mau tahu siapakah gerangan Yesus itu, karena mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Dan ketika mereka datang mendengarkannya, yaitu Yesus yang penuh kuasa dari surga, dan Dia dapat menyembuhkan orang-orang sakit, di mana kepada Yesus telah diberikan kuasa dari surga dan di bumi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus yang datang ini adalah Allah itu sendiri, kuasa dari surga yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia ajarkan kepada orang-orang dari berbagai desa, dikatakan di situ Galilea, Yudea, Yerusalem, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maksudnya bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mengenal Yesus Kristus, dan mereka tidak mengalami dan tidak mendapat kuasa kesembuhan itu, karena mereka ragu-ragu. Siapakah gerangan yang berdiri di depan kita yang sedang mengajar itu? Mereka tidak mengerti bahwa ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka tidak mengenal itu. Itulah yang dikatakan orang Farisi. Mereka menyebut-nyebut nama Allah, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka memberitakan firman Allah, tapi mereka tidak melakukannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus yang datang itu penuh kuasa. Dia menyembuhkan berbagai penyakit, penyakit apapun sembuh. Orang mati saja dihidupkan. Orang yang kerasukan setan dibinasakan. Dia usir roh jahat itu yang mana
Dia usir ke dalam babi-babi itu. Dan babi-babi itu semuanya mati. Yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar, yang buta hanya dia oleskan dengan tanah dan diludahi, digosok di pelupuk mata itu, lalu dicuci dan sembuh. Nggak ada di dalam ilmu kedokteran itu. Bahkan takut orang sekarang untuk bernafas saja, takut pada corona. Tapi ini pasir tanah dioleskan, maka sembuh. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa yang sama telah diberikan kepada kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit, khususnya di dalam pengkok ini, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Kepada kita pun diberikan kuasa itu sesuai dengan firman-Nya. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan tubuh. Di dalam Matius 10 ayat yang pertama. Jadi diberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang ada di sini. Persoalannya mau percaya apa tidak kepada Yesus, mau percaya apa tidak kepada kuasa yang diberikan itu atau tidak. Harus percaya kita kepada firman-Nya, harus percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita berdoa, dan doa kita itu harus dengan firman Tuhan, dan kuasa firman itu, kuasa dari Allah itu, kuasa dari Yesus itu berdampak di mana yang lumpuh dapat berjalan. Berapa kali saya bersaksi tentang kesembuhan orang lumpuh itu pernah terjadi di sini, yaitu tahun 2001 di belakang. Pada waktu itu ada seorang lumpuh dan gila, seorang ibu-ibu. Dan dikatakan oleh seorang hamba Tuhan kepada saya, seorang pendoa, "Pak, ada orang gila di belakang dan lumpuh." Saya bilang nanti saja. Mengapa saya bilang nanti saja? Karena pada waktu itu saya belum menerima kuasa itu. Tetapi dengan iman saya bilang nanti kita beritakan firman Tuhan dulu. Kita sampaikan pengajaran dulu. Dan apa yang terjadi? Saya sedang menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Roh Kudus bicara sama saya. Katanya, tutup Alkitabmu itu, layani orang gila dan orang lumpuh itu di belakang, di mes. Saudara dan kami melayani orang gila dan orang lumpuh di soal ini. Setelah kami melayani kurang lebih 1 jam, menaikkan puji-pujian penyembahan dan berdoa, maka dia bilang kepada saya, "Bapak Harefaya, padahal saya tidak pernah ketemu dengan ibu ini. Dan dia tidak pernah ibadah di dalam gereja ini. Hanya anak-anaknya wanita yang beribadah di tempatnya." Dan saya bilang pada dia, "Kamu sudah sembuh dari kelumpuhanmu?" "Sudah, saya bisa berdiri." "Sudah sembuh dari gilamu?" "Sudah, saya sudah bisa bicara kepada Bapak." Itulah kuasa Yesus Kristus, itu kuasa yang luar biasa. Jadi kesembuhan dari Tuhan Yesus itu sampai sekarang terjadi. Bukan hanya pada waktu Yesus ada, tetapi sampai sekarang pun kuasa kesembuhan itu terjadi. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa ada seorang yang sakit lumpuh dan dia diangkat oleh teman-temannya untuk membawa kepada Yesus. Dan ketika dibawa kepada Yesus, mereka tidak bisa masuk di dalam rumah itu di Kapernaum. Dan mereka tidak bisa masuk di dalam rumah itu, maka orang-orang yang membawa itu, mereka memasukkan orang yang sakit lumpuh ini dengan membuka atap. Dan ketika mereka buka atap, lalu
dimasukkanlah melalui atap itu dengan tempat tidurnya, masuk di dalam rumah itu di antara namanya, dan tepat di depan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, mereka mengusung seorang yang lumpuh. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa ini. Di mana keempat orang ini mempunyai iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Mereka membawa kepada Yesus supaya Yesus membuat suatu mukjizat kesembuhan. Demikian juga kita pada hari ini. Kalau ada yang sakit, kita membawa kepada hamba Tuhan yang diurapi, memberitakan kepadanya bahwa ada yang sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membawa kepada hamba Tuhan yang diurapi. Ada iman orang-orang ini. Dan ketika diletakkan di depan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Yesus berkata kepadanya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat iman yang membawanya, dan juga iman yang sakit ini. Karena dia punya iman, dia percaya, makanya dia dibawa. Ada juga orang, tidak akan mungkin seseorang dibawa kepada Yesus kalau tidak percaya. Jadi dia buka hatinya, dia menerima syarat, dan dia dibawa kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Karena Yesus melihat iman mereka dan melihat iman yang lumpuh ini, maka Yesus berkata, hai saudara, dosamu telah diampuni. Artinya bahwa penyakit itu ada terjadi kepada orang lumpuh ini atau kepada seseorang, salah satunya adalah dosa. Salah satunya adalah dosa. Makanya kita jangan buat dosa. Ya, ada dosa-dosa nenek moyang, dosa-dosa dari tempat keturunan kita di atas. Kita datang kepada hamba Tuhan yang diurapi. Kita minta supaya diusir kuasa kegelapan, kuasa dosa itu, dan diputuskan dari kehidupan kita. Diputuskan kepada keturunan kita. Maka itulah yang dikatakan dosa diampuni. Mereka heran. Siapa dia ini? Kok berani-beraninya menghujat nama Allah? Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang ada di depan mereka sampai Mesias itu, yaitu Allah yang telah datang ke dunia ini. Dia menjelma menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, mengambil wajah manusia. Dia rela mati, dia rela jadi kesek kaki, dia rela dibunuh, dia rela digantung di atas kayu salib supaya dosa kita diampuni. Dia menanggung penderitaan kita, dia menanggung penyakit kita di atas kayu salib. Itulah dia Yesus. Mereka tidak tahu, mereka tidak tahu Injil, mereka tidak mengenal Yesus. Jadi kita yang mau percaya kepada Yesus harus kita baca terus ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Saudara yang diberkati, kami tadi dari Pekanbaru berdua dengan Pak Yu. Dia tanya kepada saya, Pak, bagaimana sih kalau Roh Kudus itu berbicara kepada kita? Kok Bapak berani? Karena itu adalah risikonya kalau tidak terjadi, belum terjadi, tapi Bapak sudah bilang. Bagaimana? Apa Bapak tidak ragu-ragu? Saya bilang tidak. Ketika seorang yang bersalaman saya kepada seseorang,
Ketika saya bersama itu, Roh Kudus bilang, sebentar lagi keluarga ini berakhir. Seketika itu, saya sampaikan kepada anak saya, sebentar lagi keluarga ini berakhir. Dan apa yang terjadi? 2 tahun setelah itu, keluarga itu berakhir. Dan apa yang terjadi? Di Yerusalem kami berakhir setelah 2 tahun, dan saya dapatkan penglihatan itu. Dikatakan oleh seorang hamba Tuhan di WA, Pak Harifat, apakah benar orang ini telah diculik dan telah dibunuh? Saya lihat suaminya yang bunuh. Seketika itu, jadi dia tanya sejauh, dia tanya di dalam HP BlackBerry itu, jauh dari Pekanbaru ke Yerusalem. Dia tanya, saya ulang, Pak, benarkah istri Ati telah diculik dan dibunuh? Saya di Roh Kudus, suaminya yang membunuh. Saudara yang terkasih, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus itu hidup di dalam kita, dan Roh Kudus itu menuntun kita untuk mendapatkan karunia-karunia roh, karunia penglihatan salah satu, dan karunia kesembuhan itu. Kita tahu seseorang roh apa yang ada di dalam dia. Jadi saudara yang berkati, mereka tidak mengenal. Dan apa yang terjadi? Setelah saya dapatkan menjawab pertanyaan itu, dan benar, suaminya membunuh istrinya, dan hukumannya seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam firman dan dalam doa, maka kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, itulah jawaban yang saya berikan kepada paling ketika dia tanya kepada saya, Bapak tidak ragu-ragu. Kalau Roh Kudus yang memberitahu kepada kita, maka kita tidak ragu-ragu. Detik itu kita jawabkan. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang benar, dan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi 2 tahun lagi sudah diberitahukan kepada saya. Saya hanya mengembalikan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika ayat-ayat Taurat itu berkata, siapakah Tuhan? Mengapa dia menghujat nama Allah? Dan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berasal dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kau pikirkan? Dia tahu isi hati saudara, dia tahu isi pikiran saudara, dia tahu isi pikiranku. Jadi jangan menganggap bahwa Tuhan tidak tahu apa isi otak kita. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak tahu apa perbuatan kita, dia tahu. Makanya setiap hari kita berserah diri kepada Tuhan. Kadang-kadang otak ini kotor. Memang tidak dibuat, tapi kotor otak. Makanya jangan dirancangkan hal-hal yang jahat, tapi hal-hal yang benar yang dirancangkan. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, atau berjalan? Ada 2 pilihan, mana yang lebih baik atau mana yang lebih penting? Berkata dosamu diampuni atau berjalan? Mereka tidak bisa menjawab. Artinya bahwa dosa dulu diampuni, pelepasan dulu, memohon ampun dulu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita. Dia yang melepaskan kita
kita dari kuasa kegelapan. Dan dialah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dan di dalamnya ada penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Hanyalah Yesus yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa mengampuni dosa orang yang sakit lumpuh ini. Inilah yang tidak tahu, yang tidak diketahui oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Makanya tidak terjadi kuasa, tidak melakukan firman Tuhan. Dan ketika selesai, Yesus mengatakan dosamu diampuni, dan dia lanjut, bangunlah, berjalan, angkatlah tilammu dan pulang ke rumahmu. Hebat kan? Dan dia seketika itu berdiri dan berjalan. Dia angkat tilamnya dan dia pulang, dan dia memuji Allah. Dia mengucapkan syukur kepada Allah. Orang yang sudah disembuhkan itu mengalami perubahan di dalam hidupnya. Di sini tidak dikatakan apakah dia memuji menyembah Tuhan. Tapi setelah dia sembuh, maka dia sungguh memuji Allah. Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 2 tahun yang lalu saya melayani di GDI yang Lim di kota Medan, di hotel. Jadi ketika saya di sana, semuanya 99,9% saudara-saudara kita yang berasal dari orang Tiongkok. Dan saya lihat banyak orang yang lepas dari kuasa kegelapan. Dan seorang bapak yang lumpuh, saudara, dia lumpuh. Dan setelah saya layani orang lain, saya datangi dia, saya jamah, saya leskan dia, dan saya angkat dia tangannya, dan saya suruh berjalan, dan dia berjalan. Dan nama Tuhan yang dipuji. Gembalanya pada waktu itu, maaf bukan gembalanya, tapi koordinator ibadah di pagi jam 8 itu, dia bilang, Pak, saya terharu dan bergembira. Bapak tua yang sudah lumpuh ini dapat berjalan. Saya bilang, karena Tuhan Yesus yang menyembuhkannya, bukan saya. Saya hanya mendoakannya. Saya punya iman, dan dia punya iman, dan Bapak juga punya iman. Tentu pada waktu saya doakan itu pasti Bapak juga doakan. Itu betul. Dan benar-benar baru sekali ini saya lihat, dan baru sekali ini terjadi di gereja. Dan beberapa hari setelah itu, bukan beberapa hari, malamnya, besoknya, saya ditelepon oleh orang-orang yang orang-orang saudara-saudara kita, orang Tionghoa ini. Saya diundang di rumahnya untuk mendoakan anaknya yang gila, yang diikat oleh ular. Dan itu, bayangkan, iblis itu licik, di mana anak ini bersama ular terus dia setiap hari. Tapi tidak kelihatan ularnya di mana. Dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kok ada ular ya? Ular, kita harus bisa. Dia bilang ada Pak, ada ular. Mana? Ada Pak. Dia bilang ada. Besoknya kami layani lagi. Rupanya ularnya di kepalanya. Maksudnya di kepalanya itu, di helmnya dia dapat ular.
Jaringan itu menguasai otaknya, makanya dia bilang. Dan kita doakan dia dan sekarang terus. Itulah kuasa Yesus Kristus itu. Nggak bohong-bohong. Makanya saudara harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan. Karena kepada kita Tuhan diberikan kuasa itu. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu mengenai peperangan rohani begitu banyak di dalam Alkitab ini. Tinggal saudara baca dan di dalam Markus 3 ada juga di situ, Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya, dan dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dia panggil murid-muridnya, dia beri kuasa untuk mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan. Dan kepada saudara telah diberikan kuasa. Alkitab ini bukan hanya menjadi bacaan kita, bacaan rutinitas atau dibaca seperti berita di Facebook. Baca pelan. Kalau tidak mengerti, baca ulang. Kadang kita baca nggak ngerti apa yang kita baca. Kadang kita baca kita ngerti. Pernah merasakan itu kan? Pernah. Saya pun seorang pendeta, sering saya rasakan itu. Ngaku, oh kita doa, roh ngantuk iblis seperti dari pelupuk mataku. Pergi ya. Dan kita baca sehingga kita mengerti. Kami pulang dari Pekanbaru tadi, saya mau coba baca tapi kalau kita nikmati aja tol luar ini. Kami dari sana tadi nggak lama, hanya 2,5 jam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan baru, saya pulang ke rumah saya baca. Karena Roh Kudus mengurapi, saya baca, saya mengerti, dan saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kepada kita telah diberikan kuasa. Kalau ada orang-orang sakit saudara-saudara kita, jemaat, bukan hanya jemaat gereja ini, jemaat gereja-gereja lain pun, dari luar kota, luar negeri pun, ada video call. Ada video call sembuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terjadi kesembuhan pada hari-hari ini. Kita harus percaya bahwa kuasa itu telah diberikan kepada kita. Dan kuasa itu benar-benar kita telah menerimanya bagi orang-orang yang percaya. Jadi tidak main-main. Jangan dianggap bahwa Alkitab ini, firman ini tidak berkuasa. Kalau saudara jadikan bantal di kepala atau hiasan di rumahmu dengan rak buku, disusun buku-buku tebal sampai yang terkecil, dan kalau kau jadikan hanya perhiasan dia di rak bukumu supaya dikatakan, hebat bapak ini bukunya banyak, nggak berkuasa. Tapi walaupun sudah sobek-sobeknya, Alkitab ini sudah 22 tahun sobek-sobeknya, tetapi berkuasa. Jadi kepada saudara telah diberikan kuasa seperti yang diberikan kepada Yesus. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena itu dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memperdalam firman Tuhan, untuk mengajar orang-orang yang belum mengerti tentang Injil. Dan Dia memberi kuasa kepada kita untuk melepaskan orang-orang yang tertawan, ditawan oleh iblis, ditawan oleh penyakit, maka membebaskan, menyembuhkan orang yang buta, melihat, dan melepaskan orang-orang yang tertidur, yang menderita karena kuasa kegelapan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya sedang tertindas, sedang mengalami perbudakan dari iblis. Dia pikir biasa-biasa saja. Hidupku sudah seperti ini dari dulu kok. Jangan bisa. Tanya, mengapa hidupku begini? Mengapa orang lain tidak sakit tapi kok saya sakit? Mengapa dia senang? Ya baik senang. Itu semua karena kutuk dosa. Makanya orang sakit, salah satunya karena dosa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Begitu juga kita ajak orang-orang, ayolah hari Jumat kita mengadakan doa terobosan, doa peperanan rohani. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah sering ikut kan? Sekarang praktekkan. Bawa mereka ke sini, kita doakan mereka pasti sembuh. Nah, saya lihat kesembuhan-kesembuhan itu. Nanti hari Selasa ada yang kita layani. 2 orang bersaudara begini. Kita akan layani. Diminta kepada saya tadi pagi, tapi melihat keadaan ya tidak. Harus kita bawa ke sini. Ya. Memang saya dapatkan sih karena memang dirasa oleh saya. Jadi kita harus cepat. Saya minta rekan-rekan nanti hari Senin kita puasa sampai hari Selasa. Ya, kita puasa karena kita berdoa. Karena firman Tuhan berkata, penyakit seperti itu tidak cukup hanya doa, harus puasa. Jadi saya minta kepada full timer nanti hari Senin kita puasa. Jadi salah satu senjata untuk mengusir kuasa kegelapan itu puasa, doa dan puasa. Karena ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa kami tidak menyembuhkan orang yang kerasukan setan? Lalu Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, kamu kurang beriman, dan tidak cukup hanya doa untuk mengusir kuasa kegelapan ini, harus disertai dengan puasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang mau didoakan untuk menerima kuasa, atau ada yang sakit, kita doakan. Atau ragu-ragu, biar mempunyai ketetapan hati pada saat, biar saya fantasi kuasa itu kepada saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdiri. Ada kuasa dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa
Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini tentang kuasa kesembuhan, tentang kesembuhan yang Kau berikan kepada seorang yang lumpuh. Karena iman dari orang-orang yang membawanya dan iman orang lumpuh itu, maka Yesus menyembuhkannya dengan mengampuni dosa orang yang lumpuh. Yang Tuhan Yesus, mukjizat Allah terjadi, dan kuasa itu telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau menerima kuasa itu. Kami semua orang-orang yang mau menerima kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, kami percaya apa yang Kau telah firmankan, yaitu kuasa itu telah Kau berikan kepada murid-murid untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit, melenyapkan kelemahan tubuh, dan kami mau menerimanya pada saat ini Tuhan. Oh, tandahkan tangan-Mu, tandahkan tangan-Mu, biarlah Tuhan